Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita bisa melaksanakan kewajiban sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang kurang, maka sholat sunat kita menggenapkannya. Seandainya belum juga tertutup kekurangannya, mudah-mudahan dengan kekurangan itu Allah mengampuni. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan tentu saja siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam hingga hari kiamat. Jamaah yang berbahagia, pekan pertama kita membahas akidah, diambil dari kitab Aqidah Thahawiyah, yang kemarin kita sudah selesai menuntaskan masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah diterangkan dalam buku ini dengan pendekatan tauhid. Tauhid dibagi tiga, mulai tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Kemudian kita juga membicarakan masalah iman. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan berbuat maksiat. Juga kita terangkan persoalan-persoalan yang menjadi perdebatan antara Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok firaq yang lain, terhadap Mu'tazilah, terhadap Khawarij, terhadap Jahmiyah, terhadap Murji'ah, yang berbeda secara prinsip dengan Ahlus Sunnah dalam masalah al-hukum bi ghairi ma anzalallah. Nah, kemarin kita bahas hukum dengan tidak sesuai apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, hukum dengan tidak memutuskan berdasarkan apa yang Allah turunkan, tidak semuanya mutlak menjadi kafir, kharijun minal millah, tetapi berdasarkan hakim keyakinannya. Maka menurut Ahlussunnah, keyakinan hati itu sebagai pangkal kita memonis orang. Nah, karena hati sebagai pangkalnya, dan hati itu tidak diketahui oleh orang lain kecuali oleh pemiliknya, maka kita tidak boleh menjustifikasi dia kafir
ini masuk surga, ini masuk neraka, tidak bisa. Jadi Ahlus Sunnah jelas punya argumentasi berdasarkan Quran dan hadis, tetapi kelompok-kelompok yang lain, kelompok-kelompok firaq yang lain berargumentasi berdasarkan sesuai dengan akal mereka atau dengan keyakinan mereka tanpa melihat semuanya dalil. Itulah manhaj Ahlus Sunnah ketika menetapkan hukum, semuanya dalil dibaca, kemudian dikeluarkan manhaj. Kalau kelompok yang lain sudah keluarkan dalil dulu, keluarkan keyakinan dulu, manhaj itu baru dicarikan dalil. Ya, bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah membaca seluruh dalil, kemudian keluar manhaj. Kalau kelompok yang sesat, katakanlah dia punya keyakinan lebih dulu, punya manhaj dulu, kemudian dicarikan dalilnya. Nah, itu yang membuat berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik jamaah yang berbahagia, sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab yang kedua dalam masalah al-imanu bil malaika. Iman kepada para malaikatnya. Di dalam pasal ini ada 4 masalah yang perlu dibahas. Pertama, ta'riful malaika. Definisi malaikat itu apa? Kedua, masalah yang kedua, dzikrul malaika fil Qur'anil wal hadis was sunnah. Sebut malaikat dalam Quran dan sunnah. Ya. Ketiga, ba'du asnafil malaika. Sebagian malaikat itu namanya siapa saja. Keempat, al-mufadilah bainal malaikati wa salihil bashar. Keutamaan antara malaikat dan manusia yang soleh. Jamaah yang berbahagia, itulah bab tentang iman kepada malaikat. Pada masalah pertama, malaikat itu apa? Ta'rifnya bagaimana? Al-malaika humul muwakiluna bisamawati wal ard. Malaikat itu malaikat itu diciptakan untuk bertugas ya untuk kehidupan di dalam langit dan bumi. Jadi malaikat ditugaskan untuk mereka menjaga, mentadbir makhluk yang ada di langit dan di bumi. Fakul harakatin fil alam fahiya nasyiatun 'anil malaika. Setiap kejadian di alam semesta ini itu adalah tidak terlepas dari tugas malaikat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fal mudabbirati amro. Dan malaikat-malaikat yang bertugas menyampaikan urusan-urusan. Jadi di langit dan bumi itu banyak peristiwa, banyak kejadian. Nah, itu tidak lepas dari malaikat yang ditugaskan. Maka malaikat itu adalah Rasulullah. Malaikat adalah para Rasul Allah.
fi khalqihi wa amrihi. Rasul Allah, utusan Allah kepada ciptaannya, makhluk ciptaannya dan urusannya. Jadi Allah di dalam menyampaikan urusan kepada makhluknya, misalnya manusia, itu menugaskan malaikat. Ada yang berpikir begini, berarti Allah tidak mampu dong berbuat langsung sendiri. Buktinya dia perlu bantuan malaikat. Saya pernah ditanya begitu kepada seorang profesor. Wah, ini bagus juga pertanyaan ini. Allah bukan tidak mampu berbuat langsung. Banyak Allah berbuat langsung. Ya. Kalau kita berdoa, Allah langsung menjawab, urusannya kita dijawab tanpa bantuan malaikat. Memang mayoritas perbuatan yang berhubungan dengan makhluk, ya, manusia dan makhluk yang lain, Allah menugaskan malaikat. Justru itu tanda kebesarannya. Kalau Allah berbuat sendiri langsung, itu maka Allah nggak bertanda besar. Justru karena Dia maha besar, Dia perlu menugaskan makhluk yang lain, makhluknya, untuk menjalankan perintah-perintahnya. Kebalikannya, jawabannya kebalikannya. Berarti Allah enggak maha besar. Justru karena Dia maha besar, dengan begitu Dia maha besar untuk berbuat petugasnya Allah, diperintahkan oleh Allah. Maka malaikat itu tidak pernah mengingkari perintah Allah. Ya. Yaf'aluna ma yu'marun. Bahkan tidak pernah mendahului Allah. Pokoknya Dia manut saja. Makhluk yang tidak punya hawa nafsu, itu malaikat. Wasafara'uhu wa bainahu wa baina ibadi. Sebagai duta, ya, sebagai duta atau utusan antara Allah dengan makhluknya. Yanziluna bil amri min indihi fi aqtaril alam. Turun ke bumi dengan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam. Wa yas'uduna ilahi bil amr, dan kembali kepadanya, naik ke langit dengan satu urusan-urusan yang didapatkannya. Berarti Dia tidak pernah menolak, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-malaikah itu jamak dari kata bentuk jamak dari malaikat. Bentuk tunggalnya adalah malak. Al-mak. Malak. Jadi kalau bahasa Arab itu ya satu malaikat ya malak namanya. Kalau di kita kan tidak. Malaikat Jibril, nah itu salah. Satu tunggal namanya malak, kalau jamannya malaikat. Qul yatawaffakumul malak. Qul yatawaffakumul malak
dalam satu surat itu. Qul yatawaffakumul malak gimana? Qul yatawaffakul malakul maut alladzi wukila bikum. Nah, katakanlah Allah malaikat satu itu malaikat maut yang mewafatkan kalian. Jadi malak adalah yang kita imani, bentuk jamannya adalah malaikah. Al-malak yash'uru bi annahu Rasulullah, ya, munafidun li amri mursilihi. Malak itu adalah disadari, diketahui sebagai rasul yang mengemban tugas siapa yang mengutusnya. Jadi malaikat selalu mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lahum minal amri syai'. Malaikat itu tidak punya tidak punya, bukan kemauan, tidak punya urusan sedikit pun kecuali perintah Allah. Dalam satu hadis ada malaikat setiap hari yang diciptakan oleh Allah 7.000 malaikat, setiap hari sujud saja, sampai sekarang sujud saja, nggak pernah ngangkat kepala, enggak, diperintahkan, diciptakan sujud saja, untuk sujud. Kok bisa? Bisa lah, orang nggak makan nggak minum. Kalau manusia atau makhluk yang lain nggak bisa. Nah itu malaikat diciptakan untuk sujud saya dari sejak diciptakan sampai sekarang. Usianya bertambah enggak? Ya bertambah, tapi tidak ada kata wafat. Malaikat nggak mati, karena dia makhluk yang tidak butuh makanan. Nah, bagi yang makhluk yang membutuhkan untuk hidup makan, pasti ada matinya. Balil amru kulluhu lillahil wahidul qahar. Bahkan urusan mereka adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Diperintah, ayo, tidak diperintah, ayo. Pokoknya dia berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yunqiduna amri. Mereka melaksanakan perintahnya Allah. Dalam ayat diterangkan la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahului dengan ucapan, dan mereka terhadap perintah Allah mengerjakan. Ya, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Nah, malaikat itu yang perlu kita imani, bahwa malaikat itu jamak dari malak, diciptakan dari nur. Ya, diciptakan dari nur. Kita imani bahwa Allah telah menciptakan manusia yang terbuat dari nur, tidak pernah membantah perintah Allah,
ditugaskan untuk mengatur alam semesta ini. Ya, ditugaskan untuk menyampaikan apa-apa yang berkenaan dengan alam semesta ini. Nah, iman kepada malaikat itu bagian penting daripada rukun iman yang kedua. Baik, masalah kedua, penyebutan malaikat di dalam Quran dan Sunnah. Saya pikir ini kita lihat saja di dalam Al-Quran terlalu banyak, di dalam hadis-hadis juga banyak. Misalnya yang paling penting adalah malaikat itu menyaksikan bahwasanya mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah bersaksi tidak ada ilah kecuali Dia. Juga malaikatnya bersaksi dan orang-orang yang memiliki ilmu. Dalam ayat yang lain, penyebutan malaikat berserta Allah disandingkan dekat sekali malaikat sebagai wujud bahwa malaikat itu makhluk yang begitu dekat dengan Allah. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang bersolawat atas kamu dan juga malaikat-malaikatnya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan dan cahaya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menerangkan tentang penyebutan malaikat di dalam Al-Quran beriringan dengan penyebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis banyak untuk disebutkan, menandakan bahwa kita mesti beriman. Mengapa? Karena memang dalam satu hadis Rasulullah bersabda ketika ditanya oleh malaikat, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Ya Muhammad, kabarkan kepada aku tentang iman. Nah, Rasulullah menjawab, "Al-iman wa antu'minu billah wa malaikatihi." Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, sekarang yang ketiga, masalah yang ketiga, ba'du asnafil malaikah. Wa qad dallal kitab wa sunnah ala asnafil malaikah. Telah ditunjukkan oleh kitab dan sunnah bahwa dalam Quran dan Sunnah itu ada kelas-kelasnya malaikat, pengklasifikasian malaikat. Wa annaha muqilu bi asnafil makhluqat, dan masing-masing malaikat itu bertugas dengan beragam jenis makhluk. Wa nahu subhanahu wa kala bil jibal bi malaikah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan untuk gunung itu malaikat, untuk sahab wal matar malaikat. Ada malaikat yang mengurusi kasih sayang Allah, ada yang mengurusi banyak sekali. Nah, yang kita perlukan minimal kita tahu yang mengatur kita, aturannya memang dari Allah,
tetapi ada malaikat-malaikat yang bertugas menyampaikan aturan itu. Bahkan ada malaikat ya yang perlu kita renungkan, ada malaikat yang ditugaskan perkara kematian. Wa wakala bisuali fil qabri malaika. Terus ditugaskan malaikat yang mengurusi pertanyaan-pertanyaan kubur. Ada malaikat yang ditugaskan bulan, matahari. Walhasil semuanya masing-masing ada tugasnya. Misalnya hujan, ada malaikat yang ditugaskan hujan. Memang Allah yang menentukan hujan. Hujan turun. Nah, ketika Allah katakan hujan turun, malaikat yang ditugaskan itu siapa? Awan bergerak, Allah yang perintahkan. Nah, malaikat yang ditugaskan itu siapa? Nah, kemudian dalam kitab ini a'la maratibil malaika, yang paling tinggi kedudukannya di antara malaikat-malaikat itu siapa? Malaikat itu ada yang paling tinggi, sebagaimana manusia ada yang paling mulia, paling tinggi. Misalnya manusia yang paling tinggi itu para nabi. Di antara para nabi siapa yang paling mulia? Nah, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, malaikat yang paling tinggi dan mulia adalah tiga. Tiga ini yang mengurusi urusan kehidupan. Pertama, malak Jibril alaihissalam. Jibril mengurusi kehidupan apa? Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu yang bisa menghidupkan hati yang sudah mati. Supaya orang ini bisa hidup, diturunkan wahyu. Siapa yang menerima, beriman dan mengikutinya, maka hidup hatinya. Barang siapa yang menolak atau sama sekali tidak mengetahui, maka mati hatinya. Karena masalul ladina yazkurunallaha wal ladina yazkurunahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Orang yang bisa hidup dengan wahyu Allah, ingat Allah, itu ibaratnya orang hidup. Orang yang tidak mengingat Allah ibarat orang mati. Nah, Jibril menyampaikan wahyu yang bisa menghidupkan hati terutama, tetapi manusia secara keluar, kalau manusia beriman mengamalkan, itu manusia hidup. Kalau manusia tidak beriman, itu mati. Jadi banyak bangkai berjalan gitu. Orang-orang kafir itu bangkai berjalan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, malaikat Mikail. Mikail itu apa? Yang bertugas menurunkan hujan, menurunkan air dari langit. Itu juga mengurus kehidupan, yaitu menghidupkan benda-benda, tumbuh-tumbuhan dari air hujan itu. Maka dia juga ditugasi
mengurus kehidupan. Wa Mikail muwakkilu bil qatri alladhi fihi hayatul ardi wan nabat wal hayat wal haywan. Malaikat Mikail yang ditugasi dengan mengurus air hujan, yang air hujan itu menghidupi bumi, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Yang ketiga adalah malaikat Israfil yang ditugasi dengan meniup sangkakala. Meniup sangkakala apa? Kehidupan, menghidupkan orang yang sudah mati pada hari berbangkit. Ya. Bin nafqi fis sur alladhi bihi hayatul khalqi ba'da mamatihim. Kehidupan yang menandakan hidupnya orang yang sudah mati, ya, pada hari berbangkit. Jadi Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, dan Israfil alaihissalam itu yang mulia di antara malaikat yang ada. Jumlah malaikatnya berapa? Tidak tahu, banyak sekali. Yang kita perlu ketahui ada 10 dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi yang kita ketahui semuanya kebutuhan kita. Tetapi banyak lagi. Yang 10 itu pun ada yang selisih para ulama. Ya. Malaikat-malaikat itu semuanya ditugasi untuk manusia, terutama yang 10 kita ingat. Nah, di antara 3 malaikat yang paling mulia itu, maka penghulunya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam yang paling mulia sebagai penghulu. Maka di antara nabi dan rasul yang paling mulia siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad ketika Isra dan Mi'raj dibawa oleh malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang berikutnya, kita juga mesti beriman dengan malaikat kiramal katibin. Kiramal katibin. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Ketika 2 malaikat ketika 2 malaikat berada antara kanan dan kiri, tidak ada yang mengucapkan kalimat kecuali di sisinya ada malaikat Raqib dan Atid. Raqib dan Atid. Ja'a fit tafsir isnani 'anil yamini wa 'anil iman, 'anil yamini wa 'anil shimal yaktubani al-a'mal. Sahibul yamin yaktubu bil hasanat wa sahibu ashimal yaktubu sayiat.
wa malakani ajrani yahfazunahu wa yuharisani wahidun min waraihi wa wahidun min amami fahuwa baina arba'ati amlak bin nahar wa arba'atu akharin bil lail, bergantian. Dua malaikat di sebelah kanan dan di sebelah kiri menulis perbuatan-perbuatan. Yang di sebelah kanan menulis kebaikan-kebaikan, yang sebelah kiri menulis keburukan-keburukan. Dua malaikat yang lain adalah menjaganya dan melindunginya, satu di belakangnya, satu di depannya. Dan di antara mereka ada malaikat yang pagi hari dan yang lainnya di malam hari, bergantian. Jadi manusia itu ada malaikat yang menjaga dan melindunginya. Yahfazunahu min amrillah. Begitu keterangannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita azan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit nih. Malaikat yang menunggu manusia, yang bersama manusia ada 4. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Satu mencatat kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di sebelah kanannya, yang sebelah kiri mencatat keburukan-keburukan. Yang menjaga ada di depan dan di belakang. Menjaga di depan dan di belakang. Nah, itu siang malam. Jadi 4 malaikat ya menjaga manusia di siang hari dan di malam hari, bergantian. Berkata Ikrimah radhiyallahu anhu an Ibni Abbas, yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaganya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Abbas, malaikatun yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfi. Malaikat selalu menjaga manusia dari belakang dan dari depannya. Fa idza jaa qadarullah khallu anhu. Apabila datang keputusan Allah berupa kematian, maka malaikat itu sudah pergi. Malaikat ketika manusia sudah mati, dia pergi, enggak menjaga lagi. Kemudian sesuai juga dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Imam Ahmad bin Abdullah dari Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa waqad uqila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyyai, walakin a'ani Allahu alai fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Tidak seorang pun dari kalian kecuali sudah ditugaskan padanya seorang qarin, satu qarin dari jin dan dari malaikat. Qarin, pada diri kita ada qarin jin dan malaikat. Untuk menjawab keterangan yang tadi, malaikat bersama kita, sementara malaikat 4 penjuru tuh, kanan kiri depan belakang, gak pernah absen. Kalau malam ganti lagi malaikatnya, begitu. Nah, sementara keterangan Rasulullah, tidak seorang pun dari kalian kecuali bersamanya ada qarin. Qarin itu semacam teman. Qarin dari jin dan dari malaikat. Kemudian sahabat bertanya, termasuk Tuhan ya Rasulullah? Nabi menjawab,
termasuk aku juga ada korinnya. Hanya saja Allah menolongku terhadap korin itu, kemudian korin itu menyerah. Nah, lebih tepat dikatakan fa'aslama, bukan fa'aslimu. Fa'aslama itu maksudnya istislam. Korinnya Rasulullah menyerah, tunduk patuh. Sehingga kata Nabi, fala ya'muruni illa bi khair, tidak memerintahkan saya kecuali kebaikan. Nah, itu yang tepat, bukan paslimu, tapi paslama, maksudnya istislam. Karena syaitan itu tidak ada yang masuk Islam. Nggak ada yang masuk Islam. Dalam hadis ini kan diperintahkan, makanya jin yang menempel kepada Rasulullah menjadi tunduk dan patuh, sehingga dia tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Nah, kalau manusia atau kita katakanlah itu bertarung terus antara malaikat yang ada 4 itu lawan 1 setan, pasti orang yang ingin berbuat baik pasti menang. Nah, kenapa manusia masih melakukan cara-cara setan? Cara-cara kan mereka mengerjakan cara-cara setan itu kan pasti godaan dari korinnya yang jin. Kenapa masih kalah 4 malaikat? Ya, minimal 4 malaikat lawan 1 jin. Kenapa menang jinnya? Nah, karena hati manusia itu yang menentukan. Kalau hatinya cenderung kepada bukan cahaya Allah, malas beribadah, malas ta'lim, tidak ada bimbingan kepada kebenaran, petunjuk, maka jin dominan. Jin dominan, maka manusia mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Tapi siapa yang mendapatkan cahaya, rajin ta'lim, rajin terus zikrullah, maka malaikat yang dominan jinnya menyingkir, maka selalu berbuat kebaikan. Nah, ini dia keterangannya. Tsumma qad sabata bin nusus mazkura annal malaikata taktubul qaul wal fi'l. Di dalam hadis yang lain bahwa malaikat itu menuliskan yang diucapkan oleh manusia dan yang diperbuat manusia. Begitu juga niat, wa kadzalika niyah. Li'annaha fi'lul qulub. Fadakhalat fi umum ya'lamuna ma taf'alun. Idza hamma abdi bisayyatin fala yaktubuha alai fa in amaluha faktubuha alai syai' wa idza hamma abdi bihasanin falam ya'maluha faktubuha lau hasana fa in amaluha faktubuha asyara. Ya, karena niat itu adalah perbuatan hati, maka malaikat menulis. Kalau niatnya baik, ditulis 1 kebaikan. Kalau diamalkan, jadi 2 yang ditulis. Tapi kalau orang berniat buruk, belum ditulis. Tidak ditulis. Ya, ini wa idza hamma 'abdi bisayyi'ah fala yaktubuha alai. Jadi malaikat itu mengetahui amal hati, tidak
di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada sedikit, tapi waktunya sudah habis. Kita akhiri kesempatan ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.